Hari ini, mulai hari ini, pas kesempatan di depan mata, bebas yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang bisa tersuri. Bacakan tanda tanya dalam bari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. jangan lagi, oh janganlah lagi, Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijak. Di dunia maya, Kita semua punya cerita, kita semua bisa berkarya, punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, Di dunia maya, semua kita. Di dunia semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih bergerak, semakin cakap kita terbaik di dunia. kita pasti bisa beri yang terbaik, kita pasti bisa jadi yang terbaik. Makin cakap kita
kita delete. Oke, mungkin itu saja Kak Rahel pertanyaannya, boleh dijawab. Iya, terima kasih. Iya, sebetulnya kalau secara platform, misalnya di Gawai gitu ya, kan kita biasanya suka clear history, kita hapus jejak gitu ya, kita bisa hapus gitu. Tapi sama seperti foto-foto yang kita unggah, yang kita buat, lalu kita delete. Sebetulnya dari pabriknya sendiri ada software yang bisa. It's 11 hours. Jadi mungkin nggak semua orang gitu ya, tapi ada orang-orang tertentu yang memang bisa melacak itu gitu ya. Makanya sebaiknya kalaupun kita memang harus mencari segala sesuatu, carinya hal yang baik gitu ya. Karena kalau misalnya sudah di-delete sih biasanya kalau nggak terlalu ahli di bidang data itu pasti kita nggak bisa lihat lagi karena sudah di-delete kan gitu. Tapi kalau misalnya memang ahli di bidang data, coding dan lain-lain itu sebetulnya apapun yang kita lakukan dalam dunia digital itu akan terekam selamanya. Bisa ditenggelamkan kayak berita-berita yang lain ataupun sering berjalannya waktu mungkin hilang, bukan hilang, tenggelam. Tapi kalau hilang sama sekali rasanya sulit karena semuanya sudah terekam gitu ya. Makanya kalau kita lihat semua kasus-kasus apapun yang ada di Indonesia gitu ya, semua histori itu bisa muncul kembali sekalipun sudah lama karena semuanya ada, hati-hati. Wow, luar biasa sekali Kak Rahel ya. Jawabannya semoga bisa dilakukan oleh para penanya dan juga peserta yang ada di sini. Terima kasih Kak Rahel. Dan ternyata pertanyaannya banyak sekali Kak Rahel. Semoga Kak Rahel tidak lelah untuk menjawab yang ada karena antusiasnya luar biasa. Kalau misalnya terjawab, izin Kak Rahel ada dari huruf perwakilan SDN Nata Indah 1. Pertanyaannya bagaimana cara melacak aktivitas digital menggunakan ponsel? Apakah ada cara agar biar koneksi dengan ponsel orang tua agar dapat memantau semua kegiatan yang dilakukan bermain ponsel agar kemudian juga aktivitas ternak dapat terpantau. Terima kasih. Boleh Kak Rahel? Mungkin tipsnya sebagai ibu bisa berikan tips lain kepada ibu-ibu yang ada di sini. Ya, oke. Kebetulan saya juga punya 2 putra yang masih berusia 9 dan 11 tahun. Agak challenging sekarang karena seperti saya bilang tadi bahwa saat ini dulu ya, kita dulu temenan kita siapa sih gitu ya, tetangga sama teman sekolah ya, atau teman komunitas. Kalau sekarang kita nggak tahu mereka teman dari mana gitu. Betulnya Bapak Ibu sekalian, sayangnya kita sendiri itu juga sering kali mohon maaf mungkin juga tidak punya waktu ataupun sering kali menganggap diri kita gaptek gitu ya. Jadi kita nggak ngerti itu bagaimana gitu ya. Jadi kita ketinggalan. Nah, sebetulnya tipsnya adalah kalau misalnya mau melacak aktivitasnya sebetulnya harus meminjam gawainya untuk mencari history dan lain-lain segala macam. Karena kalau kita bilang kita mau melacak tapi juga tanpa konsen itu akhirnya jadi cloning gitu ya. Jadi kita tidak mengajarkan anak-anak juga soal privasi, soal konsen gitu-gitu. Tapi kalau misalnya memang masih bisa, sebetulnya kalau yang saya lakukan ini tips pribadi gitu ya. Saya tuh berusaha untuk memahami apa yang sedang mereka mainkan. Misalnya lagi main Roblox atau main apa gitu. Saya suka nanya, saya suka
saya membiarkan saya karena berkomunikasi main game sambil ngomong kan biasanya ngomongnya bahasa Inggris apalah segala macam ngobrol apalah segala macam. Saya menanamkan kayak misalnya don't say a bad word gitu ya kan kalau internasional itu kan sangat wah bahasanya terserah mau di itu anak-anak mungkin tidak paham artinya itu apa hanya mengucapkan gitu ya makanya kita harus kayak larang-larang. Nah tapi bertindak sebagai teman itu jadi penting gitu. Kamu main apa sih? Lihat dong gitu atau coba dong kita nonton bareng ya gitu-gitu. Nah, terus juga karena akun yang digunakan ketika kita punya handphone itu kan akun yang digunakan adalah akun tertentu misalnya handphone saya akun yang saya masukkan adalah akun saya gitu ya kecuali kalau misalnya bapak ibu anaknya masih di bawah umur banget terus begitu beli handphone baru yang dimasukkan akunnya adalah akun bapak ibu ya jadi kita punya akses untuk ke akun tersebut karena itu akun kita gitu kan. Nah jadi kita mungkin biasanya Google itu secara berkala akan juga mengirimkan aktivitas misalnya Google Map gitu ya. Ada summary-nya, ada ringkasannya sebulan itu kita kemana aja gitu. Terus kalau transaksi ya sekarang mungkin bisa ngelihatnya di aplikasinya, misalnya transaksinya di GoPay gitu buat bayar apa aja, misalnya di OVO buat bayar apa aja gitu ya, di QR gitu bisa buat bayar apa aja. Itu semuanya kalau digital semuanya tercatat gitu. Kalau chat tentunya kita tidak bisa akses kecuali diizinkan sama si anak. Tapi yang lain-lain ya sebatas itu Bu konsen, dan kita juga memerlukan konsen juga kan dari mereka gitu ya untuk kayak ayo ini segala macam gitu ya. Kalau misalnya terasa sudah ada perilaku yang menyimpang dari yang seharusnya baru kita minta izin dengan bilang bahwa mama lihat kamu berubah gitu, mama harus lihat, mama minta izin untuk lihat handphone kamu karena kalau misalnya kamu butuh bantuan mama harus menolong kamu, ibu harus menolong kamu gitu ya, seperti itu. Tapi juga kita harus mengajarkan konsen ataupun izin kepada anak-anak kita itu sejak awal gitu. Emang menantang tapi harus kita hadapi dan harus kita pelajari. Nah kita sebagai orang tua harus belajar terus apa yang lagi tren, apa yang platform apa yang digunakan, game apa yang dimainkan supaya bahasanya nyambung sama si anak, supaya anak juga masih nyaman untuk ngomong sama kita. Selebihnya yang kita bisa lakukan hanya tadi. Kalau itu pakai akun kita, biasanya kita akan dapat reportnya. Tapi kalau pakai akun si anak, kita harus minta izin juga sama si anak. Semoga menjawab ya. Mita, terima kasih banyak atas jawabannya. Mohon maaf. Oke Kak Raquel, terima kasih banyak pertanyaan dan jawabannya yang luar biasa sekali. Tentu ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, dan tentunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta yang ada di sini ataupun oleh ibu guru yang ada di sini. Dan alhamdulillah kita akan lanjut lagi ke sesi pematerian kedua. Di sini sudah bergabung bersama kita Bapak Ruli. Halo, assalamualaikum Pak Ruli. Agar gerakan PKK kembali pada artinya jadi sebagai gerakan masyarakat untuk memberdayakan keluarga. Oke, Pak Ruli sudah hadir bersama yang kita harus di menjadikan sini. fokus perhatian kita. Sebelumnya apakah Bapak Keluarga lah yang harus kita berdayakan materi? karena keluarga merupakan unit Jadi terkecil di masyarakat. kita manfaat saja Sehingga waktunya ya. apabila keluarga Saya coba ke belakang dulu nih. Oh iya. Ke belakang dulu. Ya Bapak ya atas waktunya Ya. menyempatkan hadir dan memberikan materi di tengah-tengah kesibukannya. Ya. Dan sebelum Tapi nanti kalau nanti pas saya harus dipanggil, saya izin dulu sebentar ya. Karena memang saya harus menerima langsung kaitan pemberian buku yang diserahkan oleh Ibu Bupati kepada saya. Ada buku yang memang harus disampaikan kepada anak-anak kita ya, kaitan dengan keluarga seperti itu. Jadi sekarang memanfaatkan saja untuk mendapatkan materi ya ini. Oke, baik Bapak, untuk itu langsung saja kepada Bapak memberikan materi mengenai budaya digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati di sini tadi ada Kak Rahel ya, yang akan memberikan materinya yang begitu luar biasa. Kalau saya dengar tadi, saya ikut juga mengikuti ya, dari awal tentang materi ini. Mudah-mudahan saja ini bisa bermanfaat bagi peserta didik anak-anak didik kita, termasuk para pendidik ya, dalam suasana pengembangan cara digitalisasi yang begitu hebat. Misalnya juga, saya juga terima kasih kepada penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara ini, yang mudah-mudahan hadirnya saya di sini juga memberikan beberapa informasi terkait dengan kebijakan dari dinas pendidikan Kabupaten yang insya Allah ada hubungannya ya, dengan acara pada hari ini. Jadi ini saya izin mungkin ya sedikit akan memberikan sebuah informasi kaitan dengan digital ini. Kalau kita bicara kaitan dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang ini, memang anak-anak ini kan termasuk di generasi Z ya, dan di mana kehidupannya mereka tidak lepas dari berbagai perkembangan teknologi sendiri. Jadi anak-anak sekalian ya, anak-anak pasti setiap hari akan selalu berhubungan dengan perkembangan IT. Salah satunya kalau kita lihat hampir setiap anak memiliki smartphone yang suka tidak suka itu dijadikan alat penguat, bukan jadi alat penghambat bagi perkembangan anak kita yang insya Allah pada suatu saat kalau memanfaatkan untuk kekuatan ya bagi bangsa dan negara. Nah, kalau kita bicara kaitan dengan di Kabupaten Bandung, nah kalau saya lihat data ini perlu kami sampaikan kepada semua data kaitan anak didik itu belasan ribu ya. Anak didik kita ini ada di Kabupaten Bandung. Kalau tidak di kita didik ini khawatir menjadikan sebuah permasalahan buat kita. Dan sekali lagi ini harus kita sama-sama kawal dengan para tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bandung. Ada sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Kak Rahel bagaimana kita memanfaatkan kaitan masalah alat teknologi sendiri. Nih. Kak Rahel lagi nih. Saya mohon maaf nih. Kak Rahel. Maaf Kak Rahel. Kadini. Iya Pak. Ini saya sudah dipanggil nih, ya. Iya. Kalau nanti saya nyambung lagi, ya. Ini aduh. Ya, mohon maaf nih, ya. Baik, Pak. Saya minta nanti waktu bentar ya. Ya, saya ini gabung dulu nih dengan acara. Hanya menerima buku saja ya bentar ya. Baik Pak, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan pada saat ini. Tapi nanti insya Allah Bapak akan bergabung kembali bersama kita untuk memberikan pematerian mengenai budaya digital. Nah, seperti yang kita ketahui pada kesempatan ini ada 3 pemateri dan pada kesempatan ini juga telah hadir bersama kita Bapak Bupati Kabupaten Bandung. Halo, Assalamualaikum Pak Dadang Supriyatna. Apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, apakah Bapak Bupati sudah bergabung bersama kami? Oke, sepertinya belum bergabung Bapak Bupati kita untuk memberikan materi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu nih para peserta. Apakah masih semangat? Halo, selamat siang. Coba lambaikan kameranya ke tangan. Oke, masih semangat ya teman-teman semua. Wow, ramai sekali ya, luar biasa di kelas. Ramai semuanya. Semoga tetap semangat. Ini dari teman-teman pelajar SD. Mana coba Cis dulu dong, lambaikan tangannya ayo. Halo. Wow, ramai sekali ya di kelas. Nobar bareng bersama di Makin Cakap Digital. Oke. Nah,
Bapak hadirin semuanya, sebelum ke agenda selanjutnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu nih ya, bahwa nanti di akhir itu akan ada door prize untuk 10 pemenang dengan pertanyaan terbaik. Jadi untuk teman-teman di sini nih, untuk para peserta, ibu guru ataupun siswa dipersilakan bertanya dan dikirimkan di live chat yang telah disediakan oleh panitia. Nanti akan dipilih pertanyaan terbaik untuk ditanyakan ke narasumber, dan tentunya nanti juga akan diberikan door prize untuk 10 penanya yang beruntung. Nah, selain itu juga saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mendokumentasikan foto dengan 5 angel dan 1 video dengan durasi 1 menit. Nah, kemudian nanti untuk segera diupload di Google Drive yang telah diberikan di grup WA atas perwakilan yang telah masuk di grup WA. Nah, nanti juga ini akan menjadi salah satu syarat untuk verifikasi kehadiran dan download sertifikat. Nah, untuk itu jangan lupa ya untuk para peserta untuk mematuhi segala peraturan dan tata tertib dalam agenda ini. Oke, sebelumnya ini dari SDN Sirna Galih. Apakah sudah ada? Masih hadir? Masih semangat? Kemudian ada SDN Batu Siram. Mana coba lambaikan tangannya? Wow, rame ya. Kemudian ada SDN atas 5. Oke, kemudian ada SDN Artek, mana suaranya? Kayaknya ini nanti harus ada ini ya, paling rame ya untuk diberikan ini luar biasa sekali. Kemudian ada SMP nih, mana ada SMP mana aja nih? SMP Patranca Ecek. Mana semangat ya? Ada? Wow, luar biasa sekali ya. Kemudian ada SMP 2 Bekasi. Lambaikan tangannya, ayo, mana semangatnya ada? Wow, luar biasa. Kemudian ada SMPN 1 Ciparai. Mana suaranya SMPN 1 Ciparai? Ini saya sapa semua nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa kembali dengan saya. Dan tentunya juga tetap semangat. Hari ini, mulai hari ini, pas kesempatan di depan mata, bebas yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang bisa tersuri
Kita semua punya cerita di dunia. Kita semua bisa berkarya selama dunia masih berputar. Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik Tentunya jangan lagi, oh janganlah lagi Dapatkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar. Selama hati masih berdebar, Semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, oh oh ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana di dunia maya. Kita semua punya cerita, Kita semua bisa berkarya, punya cerita. bisa berkarya di dunia maya. di dunia maya. Semua kita di dunia semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih bergerak, semakin cakap kita terbaik di dunia. Kita pasti bisa beri yang kebaikan. Kita pasti bisa jadi yang terbaik. Makin cakap tingkah kita. Oke, sama saya dan ini dan masyarakat ini karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan terlebih menunggu dari dua pemateri kita. Kebetulan Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bandung ini masih dalam acara, jadi dimohon kepada para peserta guru untuk bersabar terlebih dahulu sampai dengan narasumber kita bisa bergabung lagi bersama kita. Nah, sebelum itu untuk menyemangati kita semua terus saling menyapa terlebih dahulu deh ya. Ini ada dari SD dan juga ada teman-teman pelajar dari SM, tentunya Bapak Ibu akan waktu di sela-sela kesibukannya. Oke, untuk itu langsung saja Pak Ruli untuk melanjutkan. Bahwa batasan ya tentang masalah ini khawatir lah kita menjadikan sebuah masalah ya di waktu kita sendiri. Nah, kalau kita lihat ya dari kondisi yang ada khusus masalah ya, ini yang perlu kita perhatikan permasalahannya itu bagaimana karakteristik generasi Z di era digital. Kemudian juga bagaimana pembelajaran di era digital dan juga bagaimana efek dengan adanya budaya digital terhadap perilaku pembelajaran. Nah, kalau kita lihat kan beberapa masa ini perlu kita lakukan adalah kalau kita ini tadi sudah coba ya
ya dengan fakta ya hal tersebut. Dan budaya digital itu yang merupakan kreasi yang manusia berbasis teknologi internet yang ditentukan oleh penguasa tertinggi teknologi. Nah ini suka tidak suka ini harus kita lakukan mengantisipasiannya ya. Makanya kalau kita lihat dari kebijakan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung, Pak Bupati sudah bisa melakukan analisa terhadap kondisi ini. Makanya Pak Bupati mencoba ada kebijakan khusus ya di dalam dunia pendidikan. Yang mudah-mudahan saja tadi masalah digital ini bisa terkendalikan oleh kebijakan Pak Bupati itu sendiri. Ya, gitu. Salah satunya kalau kita lihat kebijakan Pak Bupati ya di dalam kaitan masalah dalam meningkatkan karakter karakter dengan pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kedua, cinta bahasa Sunda dan budaya Sunda. Belajar Bupati ini juga ikut bisa memberikan kontribusi dan anak-anak ya, anak-anak terhadap perkembangan teknologi itu sendiri. Dan saya lagi anak-anak sekalian ya, itu hal yang tadi disampaikan oleh apa yang jadi kebijakan Pak Bupati dalam pendidikan ini betul oleh para pendidik itu betul dilaksanakan sedemikian rupa ya. Mudah-mudahan ini dan saya yakin lah ini akan berdampak pada pengendalian ya, pada pengendalian ya pada anak-anak kita. Nah, mari kita melalui bersama ya. Dengan adanya pengadilan, mudah-mudahan pengendalian dari kita, ya, dari pendidik, tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Rahel, hati-hati dalam masuk ke dalam era perkembangan IT ini. Ya. Tadi kalau kita bicara kaitan informasi, ya, dulu yang nama informasi itu kita mencari, ya. Tapi kalau era zaman sekarang, itu informasi datang ke kita, ya. Informasi datang ke kita. Kalau kita tidak hati-hati dengan informasi itu, tidak bisa memilah-milah, informasi itu akan membawa sebuah hal yang apakah buat kita, ya. Pada itu tadi, kalau kita betul-betul bisa memahami bagaimana bijak, ya, dalam menggunakan alat perangkat teknologi ini, ya, tidak saja ketika ada masuk informasi ke kita langsung di forward atau di share, ya. Tapi kita lihat dulu ini betul atau tidak, ini hoax atau bukan, ya. Jadi anak-anak betul ini bisa melakukan filterisasi ya, terhadap informasi yang masuk ya ke dalam atas kita, ya. Jadi khususnya ke smartphone kita. Ya. Kita pun harus bisa tidak hanya saja itu melihat berbagai hal yang lain, ya. Gitu. Karena sekali lagi ya, kalau kita bicara perkembangan ya di dunia, perkembangan di tempat lain itu bisa langsung nyampe ke kita. Jadi saya juga pesankan anak-anak sekalian, ketika melihat kejadian ya yang memang hal-hal tersebut ya itu tidak layak ya oleh usia kita dilihat ya kemudian dibaca itu langsung jadi dihapus ya. Kalau memang jangan misalkan di-share lagi kepada yang lain ya gitu. Ini khawatirnya memberikan dampak bisnis yang kurang bagus. Begitu juga kami kepada tenaga pendidik termasuk kepada orang-orang di sekitar kita harus bisa mendukung nih ya ke arah pemanfaatan teknologi ini ya gitu. Jadi hati-hati juga saya sampaikan kepada mereka di luar kita anak-anak dalam melakukan postingan ya. Termasuk juga dalam kaitan masalah hal yang tidak sesuai dengan usianya seperti itu. Mudah-mudahan saja ya dengan adanya kebijakan Bupati yang 3 program tersebut ini dilaksanakan ya, ini pun bisa memberikan sebuah dukungan positif sehingga anak-anak ya yang belasan ribu di Kabupaten Bandung ini ya akan menjadi kekuatan oleh Pak Bupati akan memberikan sebuah inputan yang bagus demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, dan sejahtera. Ini kan kalau kita lihat visi misi Kabupaten kan bagus ya. Tapi kalau tanpa didukung oleh perkembangan kita yang di dalamnya akan menjadi hambatan pula. Makanya tidak salah mungkin pada hari ini ya saya sangat
berbahagia sekali bisa ketemu dengan tenaga pendidik. Di dalamnya ada anak-anak kita yang tadi lihat, ini kurang lebih ada 1.000 yang sudah masuk ya. Ini pesan ya kepada anak sekalian, hati-hati dalam menggunakan smartphone. Hati-hati dalam menggunakan perangkat IT ya. Ini kan bisa kita lebih cepat ya untuk bisa memanfaatkannya. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang kita temukan, kita langsung bisa ya dibuka, entah itu di Google, entah di yang lainnya. Ketika ada hal yang memang tadi bisa yang biasanya kita cari lama kalau dulu ya zaman saya, sekarang lebih cepat lagi. Jadi tolong sekali lagi ya kepada tenaga pendidik, awasi anak-anak kita ya dalam penggunaan handphone, tapi manfaatkan sekali lagi pertemuan IT ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena kita tidak bisa menghindar dari IT itu sendiri ya. Jadi saya sekali lagi kalau bicara kaitan dengan metode pembelajaran, insya Allah mungkinnya kepada tenaga pendidik suka tidak suka harus bisa mengikuti ya dan kualitas, apalagi di dalam pemerintahannya Pak Dadang Supriyatma ya, yang ingin mewujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agar sejahtera. Ya, salah satunya peningkatan karakter anak-anak didik kita yang berkualitas, kekuatan yang bisa dan negara Indonesia ini lebih. Itu saat ini ya. Ini saya agak tidak lengkap lah materinya ya. Itu acara ya yang harus saya hadiri ya, mudah-mudahan saja sekali lagi ini bisa mengungkap Anda semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ya ini kurang begitu detail ya, tapi insya Allah akan bisa bermanfaat. Dan juga saya sampaikan kepada Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Bupati bisa hadir di sini ya, tapi kalau kita lihat memang agenda beliau itu banyak sekali ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.